Halo, selamat malam teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian penting dari sebuah kalimat. Ada subjek, predikat, objek, dan pelengkap, dan lain-lain. Bagian ini membentuk kalimat yang kita gunakan sehari-hari. Eh, Mari kita lihat bagaimana semuanya bekerja bersama. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ubaidul Hafi, dan ada rekan saya. Halo, aku Afifah Sabita. Jadi di sini yang pertama, kalimat. Teman-teman menarik tidaknya sebuah tulisan itu bukan hanya disebabkan oleh masalah yang disajikan, tapi juga cara penyajian masalah tersebut. Ada beberapa faktor penyajian. Yang pertama itu bagaimana gagasan ditata dan diorganisir, dan juga bagaimana pemanfaatan perangkat dan kebahasaan, meliputi ejaan dan kalimat yang efektif. Kalimat ini merupakan suatu bentuk bahasa yang mencoba menyusun dan menuangkan gagasan seorang secara terbuka untuk dikomunikasikan kepada orang lain. Kalimat juga memenuhi sasaran, mampu menimbulkan pengaruh, meninggalkan kesan, dan menimbulkan selera baca. Kalimat ini eh, suatu bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang menggunakan isi pikiran secara utuh. Kalimat juga diucapkan dengan suara naik turun, keras lembut, di sela jeda, dan diakhiri dengan intonasi akhir. Kalimat ini dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca akhir ya, seperti titik, tanda tanya, dan juga tanda seru. Sekurang-kurangnya kalimat ini harus memiliki dua, yang pertama subjek dan juga predikat. Ada contoh, kali, ada beberapa jenis, ada dua macam. Yang pertama itu kalimat yang berpredikat kata kerja dan juga kalimat yang berpredikat bukan kata kerja. Universitas Amikom Yogyakarta ini menyelenggarakan wisuda sarjana di Grand Pacific Hall. Dan di sini subjeknya Universitas Amikom Yogyakarta dan predikatnya wisuda sarjana di Grand Pacific Hall. Dan juga ruangan itu membutuhkan 300 kursi, subjeknya ruangan itu dan predikatnya membutuhkan 300 kursi. Harusnya kursi ini. Ada beberapa ciri-ciri kalimat. Yang pertama berintonasi akhir, minimal terdiri dari atas subjek dan predikat, predikat transitif disertai objek, intransitif dan diikuti pelengkap. Mengandung pikiran yang utuh dan kesatuan makna, menggunakan urutan yang logis. Dalam bahasa tulis diawali huruf kapital dan diakhiri titik atau tanda tanya atau tanda seru. Di sini ada contoh yang harus kita selesaikan. Yang pertama itu siapa yang menyelenggarakan wisuda sarjana di Grand Pacific Hall? Ini tuh bukan kalimat ya guys. Ini kalimat tanya, bukan kalimat pernyataan. Terus yang kedua itu ada Rektor Universitas Amikom Yogyakarta memimpin upacara Hari Pendidikan Nasional. Ini ya kalimat. Ini adalah kalimat yang sempurna dengan subjek dan predikat yang jelas. Dalam ruangan itu memerlukan 3 buah kursi. Ini bukan kalimat. Jadi subjeknya itu tidak jelas, harusnya diawali dengan subjek yang jelas. Misalkan, ruangan itu memerlukan gitu. Terus lanjut ada unsur kalimat, ada subjek ya, tadi jelas subjek dan predikat dan ini minimal ya. Lalu ada objek, pelengkap dan juga keterangan. Lanjut subjek. Subjek ini adalah bagian kalimat yang menunjukkan pada tokoh, sosok, suatu hal atau suatu masalah yang menjadi pokok pembicaraan. Fungsi subjek sendiri itu membentuk kalimat dasar, kalimat luas, kalimat tunggal, dan kalimat majemuk. Memperjelas makna, menjadi pokok pikiran, menegaskan, memfokuskan, dan juga memperjelas pikiran ungkapan, dan juga membentuk kesatuan pikiran. Ciri-ciri subjek yang pertama itu merupakan jawaban atas pernyataan atau pernyataan apa atau siapa. Dapat disertakan dapat disertai kata itu atau ini atau itu. Tidak didahului kata depan atau preposisi. Berupa nomina atau frasa nominal dapat diingkarkan dengan kata bukan. Di mana subjeknya? Di dalam ruangan itu memerlukan 3 buah kursi. Ini tidak ada subjek. Karena itu tidak jelas siapa atau apa yang memerlukan kursi. Seharusnya ruangan itu memerlukan 3 buah kursi. Lalu yang kedua, saya makan nasi. Subjeknya berarti saya. Ibu membeli sayur. Subjeknya ibu. Bapak pergi ke Solo. Subjeknya ya bapak. Next, predikat. Predikat ini adalah bagian kalimat yang menunjukkan perbuatan atau action dan menyatakan sifat atau keadaan subjek.
Termasuk juga sebagai predikat adalah pernyataan tentang jumlah sesuatu yang dimiliki objek. Ciri-ciri predikat itu jawaban atas pertanyaan bagaimana, mengapa, atau berapa terhadap subjek. Dapat diingkarkan dengan tidak atau bukan. Dapat disertai kata-kata aspek, akan, sedang, sudah, selalu, hampir, atau modalitas sebaiknya, seharusnya, seyogyanya, selayaknya. Tidak didahului kata yang, untuk, dan sejenisnya. Didahului kata adalah, ialah, yaitu, yakini. Di mana predikatnya? Ayah menyayangi anaknya. Predikatnya itu menyayangi. Singa yang menerkam rusa itu tidak ada predikat. Ini belum lengkap sebagai kalimat. Seharusnya ada predikat. Misalkan, singa itu menerkam rusa. COVID-19 telah menyebabkan kematian ribuan orang di Indonesia. Predikatnya telah menyebabkan. Next, objek. Objek ini adalah unsur kalimat yang dikenal perbuatan atau menderita akibat perbuatan subjek. Sebagai bagian yang meliputi predikat. Objek juga hanya ditemukan dalam kalimat yang berpredikat kata kerja. Objek tidak dapat mendahului predikat dikarenakan predikat dan objek adalah suatu kesatuan. Ciri-ciri objek langsung mengikuti predikat. Dapat menjadi subjek kalimat pasif, tidak diketahui kata depan atau preposisi seperti di, ke, dan. Dapat diketahui kata bahwa. Di mana objeknya? Ekspor. Promulgasi mendatangkan. Objeknya mendatangkan. Budi bermain bola basket di lapangan. Objeknya lapangan. Paman menanam jagung di kebunnya. Oke. Jadi eh, ada analogi yang bisa disimpulin dari ketiga yang saya jelaskan tadi. Ada subjek, predikat, dan objek. Analogi kayak gini teman-teman. Bayangkan kamu sedang menonton film. Nah, subjeknya itu adalah pemeran utama dalam film. Mereka adalah orang yang melakukan sesuatu. Contoh, ayah itu sebagai pemeran utama dalam cerita ini. Lalu yang kedua itu predikat. Nah, predikat ini adalah aksi yang dilakukan oleh pemeran utama. Ini seperti apa yang pemeran utama lakukan dalam film. Contoh, menyayangi. Aksi yang dilakukan oleh ayahnya. Lalu yang ketiga itu objek. Objek ini adalah suatu atau seseorang yang terpengaruh oleh aksi si pemeran utama. Seperti dalam film, objek itu adalah orang yang menerima tindakan. Contoh, anaknya, orang yang menerima hasil dari ayah. Jadi dalam kalimat ayah menyayangi anaknya, ayah itu sebagai subjeknya, pemeran utama, menyayangi predikatnya, aksi atau kegiatan, dan anaknya itu adalah objek yang terkena aksi. Begitu kurang lebihnya teman-teman. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Oke, teman-teman, kita lanjutkan tentang materi pelengkap. Jadi, pelengkap adalah unsur kalimat yang melengkapi predikat dan tidak dikenali perbuatan subjek. Fungsi pelengkap memiliki perilaku yang hampir sama dengan fungsi objek. Next, ciri-ciri pelengkap yaitu melengkapi makna kata kerja atau predikat, tidak didahului preposisi, tidak dapat menjadi subjek dalam konstruksi pasifnya, terletak di belakang predikat, bukan verba transitif. Next. Nah, jadi di mana pelengkapnya pada statement ini? Kita ambil dari contoh yang saya berjualan sayur bayam. Jadi pelengkapnya yaitu bayam pada keterangan sayur bayam. Lalu pada statement saya menghadiahi ibu baju lebaran, pelengkapnya yaitu baju lebaran. Lalu pada saya sering berbicara tentang hal ini, pelengkapnya yaitu tentang hal ini. Oke, next. Tentang keterangan. Jadi, keterangan merupakan unsur kalimat yang memberikan informasi lebih lanjut tentang sesuatu yang dinyatakan dalam kalimat, misalnya memberi informasi tentang tempat, waktu, cara, sebab, dan tujuan. Keterangan tidak tergantung dengan fungsi lain, artinya tidak ada syarat yang mengikat atas hadir tidaknya fungsi keterangan. Ciri-ciri keterangan yaitu memberikan informasi tentang waktu, tempat, tujuan, cara, alat, kemiripan, sebab, atau kesalingan. Memiliki keleluasaan letak atau posisi, dapat di awal, akhir, atau menyisip antara subjek dan predikat. Serta didahului kata depan seperti di, ke, dari, pada, dalam,
dengan atau kata penghubung atau konjungsi jika berupa anak kalimat. Nah, pada kalimat ini di mana keterangannya saya berjualan sayur bayam di pasar. Keterangannya itu di pasar, dia keterangan tempat. Nah, lalu kemarin pagi saya menghadiahi ibu baju lebaran. Keterangannya dia ada di depan pada kata kemarin pagi. Itu keterangan waktu. Lalu pada contoh anak presiden telah diwisuda 3 hari yang lalu, keterangannya yaitu 3 hari yang lalu, yaitu keterangan waktu. Oke, next. Jenis kalimat. Yang pertama itu adalah kalimat tunggal. Kalimat tunggal ini adalah kalimat yang hanya terdiri atas dua unsur inti, pembentukan kalimat, subjek, dan predikat. Dan boleh diperluas dengan salah satu atau lebih unsur-unsur tambahan, objek dan keterangan, contohnya. Asalkan unsur-unsur tambahan ini tidak membentuk pola kalimat baru. Contohnya susunan pola kalimatnya itu ayah merokok, berarti subjek, predikat. Adik minum susu, berarti susunan pola kalimatnya subjek, predikat, dan objek. Ibu menyimpan uang di dalam laci, berarti susunan pola kalimatnya itu subjek, predikat, objek, dan keterangan kalimat, jenis kalimat. Lanjutan, kalimat menjemuk ini adalah kalimat-kalimat yang mengandung dua pola kalimat ataupun lebih, mempunyai lebih dari satu subjek atau predikat. Cara pembentukan kalimat menjemuk, yang pertama itu memperluas bagian-bagian kalimat tunggal. Anak itu membaca novel, kalimat tunggal. Anak yang menyapu di perpustakaan itu sedang membaca novel. Yang kedua, menggabungkan dua atau lebih kalimat tunggal. Susi menulis surat dan Bapak membaca koran. Jenis-jenis kalimat majemuk. Yang pertama itu kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara adalah kalimat majemuk yang bersifat koordinatif sehingga tidak ada saling menerangkan. Jadi lanjutan dari kalimat majemuk setara yaitu dia dibagi empat. Yang pertama yaitu kalimat majemuk setara gabungan. Dia menggunakan kata hubung dan serta. Contohnya kami membaca dan mereka menulis. Jadi dan merupakan gabungan kata. Next. Lalu yang kedua yaitu kalimat majemuk setara pilihan. Dia menggunakan kata hubung atau baik maupun. Di situ contohnya mereka di perpustakaan sedang belajar atau sedang berbicara. Atau di situ adalah menggunakan kata hubungnya. Lalu yang ketiga yaitu kalimat majemuk setara perlawanan. Di situ menggunakan kata hubung tetapi sedangkan melainkan. Contohnya Amerika tergolong negara maju tetapi Indonesia tergolong negara berkembang. Next. Lalu selanjutnya yaitu kalimat majemuk setara urutan. Dia menggunakan kata hubung lalu, lantas, kemudian. Contohnya adalah upacara serah terima pengurus koperasi sudah selesai, lalu rektor mengucapkan selamat. Selanjutnya, yaitu kalimat majemuk bertingkat. Ia adalah kalimat majemuk yang terdiri dari perluasan kalimat tunggal, bagian kalimat yang diperluas sehingga membentuk kalimat baru yang disebut anak kalimat. Sedangkan kalimat asal bagian tetapnya disebut induk kalimat. Nah, di situ ada 8 contohnya, ada keterangan waktu, sebab, hasil, syarat, tujuan, cara, posesif, dan nomina. Jadi, untuk keterangan waktu di situ menggunakan kata hubung ketika, waktu, saat, setelah, sebelum. Dan keterangan sebab menggunakan kata hubung sebab karena, keterangan hasil menggunakan kata hubung hingga sehingga akhirnya, keterangan syarat menggunakan kata hubung jika, apabila, kalau, dan andai kata. Lalu keterangan tujuan menggunakan kata hubung agar, supaya, demi, untuk, dan guna. Kata hubung cara menggunakan kata hubung dengan dan dalam. Kata hubung keterangan posesif menggunakan kata hubung meskipun, walaupun, biarpun. Yang terakhir kata hubung pengganti nomina menggunakan kata. Oke, mungkin itu materi yang kita sampaikan hari ini. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya? Boleh? Saya mau bertanya dengan Aaron Anggita Kusuma dengan NIM 24123338. Bagaimana membedakan kalimat induk dan anak kalimat pada kalimat majemuk bertingkat? Oke, kalimat induk sama anak kalimat ya. Nah, jadi kalimat induk itu adalah kalimat utama dan kalimat anak kalimat itu adalah kalimat perjelas. Contoh gini ya, kalimat induk itu kalimat utama yang bisa berdiri sendiri dan memiliki arti lengkap. Misalkan, dalam kalimat saya belajar karena saya ingin pintar, itu bagian saya belajar. Ini adalah kalimat induk karena bisa berdiri sendiri.
Beda dengan anak kalimat. Nah, anak kalimat ini ya kalimat perjelas yang bergantung pada kalimat induk dan tidak bisa berdiri sendiri. Dalam contoh tadi, karena saya ingin pintar itu karena saya ingin pintar, anak adalah anak kalimat. Karena tanpa kalimat induk, anak kalimat ini tidak jelas maknanya. Nah, kuncinya kalimat induk ini bisa berdiri sendiri, sedangkan anak kalimat butuh kalimat induk agar artinya jelas. Gimana? Terjawab? Terima kasih. Oke, sama-sama. Mungkin itu aja ya untuk hari ini. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Saya Ubay, mewakili temanku Sabita, undur diri. Terima kasih. Maaf kalau misalnya ada salah kata maupun perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.